Valuetek Scope Mini merupakan gimbal 4-in-1 yang menjawab kebutuhan kamu untuk mengambil gambar dari berbagai jenis kamera. Gimbal seperingan ini dapat bermanuver bebas dan bisa digunakan untuk berbagai kamera, mulai dari kamera mirrorless, kamera compact, smartphone, dan bahkan action cam. Lalu, bagaimana pengalaman saya setelah menggunakan gimbal ini? Yuk kita bahas. Pada saat video ini dibuat, ValueScope Mini dijual dengan harga 3,5 jutaan. Untuk link pembelian, bergaransi resmi 1 tahun, ada deskripsi video ini. Di dalam paket pembelian, saya mendapatkan kartu garansi resmi dari PT Denka Pratama Indonesia. Dan juga Quick Start Guide yang menjelaskan cara penggunaan dari gimbal ini. Kemudian, saya juga dapat Quick Release Pad untuk kamera mirrorless dan juga kamera compact. Lalu, ada smartphone holder, selanjutnya ada satu tripod, dan terakhir ada berbagai aksesoris lainnya seperti kabel shutter, kabel data, lalu holder lensa, termasuk adaptor GoPro, dan lain-lain. ValueScope Mini mempunyai bentuk dan fitur yang mirip dengan Scope C, hanya saja dimensinya lebih kecil dan bobotnya juga lebih ringan, hanya 787 gram saja. Terasa super ringan dan juga compact. Jadi, kalau mau dibawa kemana-mana, tinggal kunci arm lalu masukin ke dalam tas aja dan gak bikin ribet. Gimbal ini mempunyai build quality yang solid yang terbuat dari material resin sintetis dan juga aluminium alloy. Nah, di setiap bagian handle-nya ini ada lapisan kayak karet gitu. Dijamin gak bakal slip saat kita menggunakannya. Nah, karena gimbal ini udah punya sling arm dan udah bisa dipasang tripod, jadi mau dipegang kayak lagi bawa tas jinjing, dipegang secara vertikal, atau dipegang gantung gini pun bikin proses shoot dan pengambilan dari berbagai angle pun jadi terasa lebih mudah. Gimbal ini mempunyai baterai besar berkapasitas 2500 mAh yang bisa bertahan sampai 10 jam. Nggak cuma bisa dipakai seharian penuh dong. Gimbal ini pun juga udah support Quick Charge 18 Watt yang artinya cuma 1,6 jam saja dia bisa terisi penuh. Mau dicas pakai adaptor power langsung ke listrik atau dari power bank juga bisa banget. ValueScope Mini jadi gimbal pertama dengan menghadirkan inovasi gimbal 4-in-1 yang terasa compact yang pertama kali saya cobain. Gimbal ini bisa kita gunakan untuk 4 jenis kamera yang berbeda dan bisa menahan bobot sampai 1,2 kg. Pertama, bisa untuk kamera mirrorless, kedua bisa untuk kamera compact, ketiga bisa untuk action cam, dan keempat bisa untuk smartphone. Gimbal ini cocok banget bagi teman-teman yang suka traveling, karena sepengalaman saya pada saat traveling itu kita pasti banyak ngambil gambar dari berbagai jenis kamera. Nah, ngomongin soal kamera nih, cara balancingnya juga cukup mudah. Sama kayak Scope C, cuma butuh waktu sekitar 5-10 menitan aja, atau kita bisa simpan dan ingat melalui garis ukurannya, dimana kita tinggal pilih ekstensi yang sesuai sama jenis kamera yang akan dipasang dan balancingnya pun sekali lagi cepet banget. ValueScope Mini mempunyai layar OLED touchscreen yang berukuran 1,3 inch yang kalau kita perhatikan, gimbal ini memang kecil, tapi kita tetap bisa dapat layar yang terasa besar dan juga layarnya ini cukup responsif ketika dioperasikan. Nah, selain bisa mengatur parameter dan kecepatan motor, kita juga bisa menerapin untuk masuk ke mode gimbal, memilih mode shoot, dan lain-lain. Mau siang ataupun malam, layarnya ini tetap terlihat jelas. ValueScope Mini pada dasarnya bisa kita kontrol melalui tombol lalu no putar multifungsi dan melalui aplikasinya yang bisa kita download di App Store dan juga Play Store. Saya suka dengan penempatan dari tombol pengoperasian dan tombol fungsi mode yang semuanya mudah dijangkau jari dan terasa intuitif. Seperti di bagian layar ini ada satu joystick buat menggerakkan gimbal secara manual, dijamin saat gerakannya ini nggak bakal slip karena udah ada patternnya gitu. Dan kalau pengen kembali ke sumbu utama atau sumbu depan, kita bisa menekan tombol yang ada di bagian depan ini. Sementara
Kalau via aplikasi, ini kita bisa simpan gimbal ini lalu kontrol pergerakannya dari jarak jauh, termasuk kita bisa mengatur kecepatan motornya. Lalu, gimana dengan performa dari gimbal ini saat digunakan? Peyoscope Mini meskipun kecil tapi punya 3 motor brushless yang powerful untuk mendukung kebutuhan kita. Kalau untuk urusan rotasi, gimbal ini bisa panning 360 derajat, rolling 290 derajat, dan tilting 280 derajat. Gimbal ini punya 5 mode follow sama seperti di Scope C. Untuk yang pertama, ada mode pen follow, di mana gerakannya ini dikhususkan untuk mengikuti gerakan tangan ke kiri dan ke kanan aja. Kedua, ada mode PTF, yang mana kamera bisa bergerak ke kiri dan kanan serta arah atas dan juga bawah. Untuk yang ketiga, ada mode FPV, di mana gimbal akan mengikuti gerakan tangan ke 3 arah yang berbeda. Kayak gini, bisa ke kiri dan kanan, lalu atas bawah, dan juga bisa berputar. Untuk yang keempat nih, ada mode locking, yang mana gimbal akan terkunci dan fokus hanya mengarah ke depan saja. Dan untuk yang kelima, ada mode FFW, mode yang sama seperti FPV sebenarnya, tapi gerakan follow-nya ini jadi lebih cepat, alias untuk gerakan yang lebih atraktif. Sementara untuk gerakan lain tanpa batas nih, gimbal ini punya knob putar multifungsi, alias mereka sebut sebagai magic wheels. Nah, jadi fungsi knob ini bisa buat ngatur parameter, lalu mengontrol fokus kamera, dan untuk mengontrol angle kalau kita konekin pakai kabel nih, misalnya saat rolling, panning, atau tilting. So, review saya dari mode follow serta performa motornya ini, mau ngambil gambar saat berjalan, mau berlari saat mengejar objek, atau digunakan untuk gerakan atraktif pun, saya dapat hasil yang lembut dan juga steady. Peyoscope Mini punya banyak fitur skenario atau mode shooting buat ngambil gambar lebih spesifik lagi. Nah, seperti ada mode motion time lapse dan panorama 360 derajat. Tapi, mode yang paling saya butuhkan yaitu pertama tentu saja ada mode selfie. Misalnya, saat kita pasang HP atau action cam, kita bisa tekan tombol depan agar gimbal ini masuk ke mode selfie. Mode ini cocok banget untuk konten seperti vlogging. Untuk yang kedua, untuk kasih kesan lebih atraktif, kita bisa gunakan mode fast atau mode auto rotation, yang mana gimbal ini akan berputar otomatis 360 derajat dan ngasih perspektif unik bagi penonton. Dan ketiga, ada mode potret. Misalnya, kamu perlu footage untuk kebutuhan konten TikTok atau Instagram, mode ini adalah jawabannya. So, jadi pengalaman saya setelah menggunakan Peyoscope Mini, ini yang pertama jika kamu mau ngambil footage dari berbagai perangkat, kayak smartphone, action cam, atau mirrorless, maka gimbal ini sangat tepat untuk kamu beli. Bisa balancing kamera dengan cepat, super ringan saat dipakai, dan punya mode follow komplit, termasuk ada banyak skenario. Link pembelian bergaransi resmi ada deskripsi video ini. Dan ini adalah contoh video yang saya ambil menggunakan Peyoscope Mini.